Saudara warga Inggris berbondong-bondong masuk ke salah satu area nonton bareng di Manchester. Dan inilah saudara, suasana di venue nonton bareng warga Manchester jelang pertandingan Inggris melawan RD Kongo. Mereka harus membeli tiket untuk bisa menyaksikan aksi Harry Kane dan kolega. Area ini sangat populer bagi warga lokal maupun wisatawan. Bagaimana suasana nonton bareng jelang pertandingan Inggris melawan Republik Demokratik Kongo dalam babak 32 besar Pesta Bola Dunia? Sudah ada mahasiswa Indonesia di Manchester, Inggris. Ada Pak Ono Suhono. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Ono. Pak Ono bisa digambarkan malam waktu Indonesia. Ya, Pak Ono bisa digambarkan bagaimana suasana nobar squad The Three Lions di Manchester? Ya, kali. Saat ini saya ada di salah satu tempat nobar terbesar di Inggris. Jadi mereka warga Inggris saat ini sangat antusias sekali. Nah, ini bisa dilihat antriannya untuk masuk ke lokasi nobar. Jadi mereka saat ini masih antri dan sangat antusias sekali dengan tim nasional Inggris saat ini. Antreannya juga cukup panjang saya lihat. Ini berapa jam ini sebelum dibuka tiketnya? Sebenarnya tiket sudah dibuka dari tadi. Tapi kick off kan masih berlangsung mungkin sekitar 1 jam lagi. Jadi mereka juga baru pulang dari kerja dan juga mungkin aktivitas yang lain sehingga saat ini mereka berbondong-bondong masuk ke tempat nobar di waktu yang bersamaan. Bagaimana optimisme masyarakat Inggris terhadap timnas mereka pada pergelaran malam hari ini yang akan melawan Kongo? Ya, seperti halnya ketika timnas Inggris masuk ke turnamen-turnamen besar, jadi jargon-jargon dan lagu-lagu It's Coming Home selalu berkumandang di sini. Kemudian warga dari Manchester terutama di sini mereka berbicara terkait dengan peluang Inggris untuk bisa melaju ke babak berikutnya karena lawan yang saat ini dihadapi adalah Kongo yang mungkin secara kualitas masih berada di bawah Inggris itu sendiri. Venue untuk nonton bareng ini memang biasa digelar di Manchester tempat Anda melaporkan ini atau ada beberapa titik lainnya? Ya, ada beberapa titik lainnya. Salah satunya di Fright Island ini, kemudian ada juga di lokasi-lokasi yang lain di Manchester. Dan yang Anda melaporkan ini yang terbesar? Ya, klaimnya adalah ini yang terbesar di Inggris atau bahkan di Eropa. Pak Ono, boleh gambarin seperti apa kemeriahan di sana untuk nonton bareng dan seberapa panjang nih antrean yang saat ini terjadi? Ya, saat ini yang terjadi adalah antrian untuk masuk ke dalam area nobar. Jadi karena ini memang dibagi pembukaannya untuk masuk ke dalam sini, itu sekitar 2 jam sebelumnya sudah dibuka, sehingga mungkin tidak juga terlalu panjang, tetapi ada satu waktu ketika mereka juga sangat berbondong-bondong untuk masuk ke area ini. Jadi cukup meriah dan mereka sangat antusias dengan apa yang ditunjukkan oleh timnas Inggris di beberapa pertandingan terakhir. Venue untuk nonton bareng ini kan tadi ada disebutkan salah satu yang menjadi terbesar. Sebelum pertandingan dimulai biasanya ada kegiatan apa para supporter di sana? Kalau untuk di lokasi ini biasanya ada live music di dalam ya. Jadi kalau kita dengar sayup-sayup sebenarnya di dalam sudah sangat berisik. Mereka juga memainkan beberapa alat musik seperti drum dan juga mereka sama-sama untuk berdiskusi meneriakkan chant dan sebagainya. Melawan Kongo nih, warga Inggris deg-degan nggak sih? Ya sebenarnya dengan pengalaman tim-tim besar yang bisa gagal di babak knockout ini, beberapa warga di Inggris itu sangat confidence tapi juga waspada karena ternyata di gelaran Piala Dunia kali ini banyak terjadi kejutan. Jadi mereka cukup waspada juga dan mereka berharap bisa melaju sampai ke perempat final dan juga semifinal. Kalau bisa sampai ke final itu adalah sebuah bonus bagi mereka. Ini timnas Inggris ini kan membuat skenario untuk adu penalti. Kalau misalnya terjadi adu penalti, gimana pendapat Pak Ono? Ya, memang trennya kalau adu penalti bagi timnas Inggris ini sangat berbahaya karena pengalaman-pengalaman sebelumnya timnas Inggris tidak bisa lolos dari adu penalti. Jadi mudah-mudahan bisa selesai sebelum babak tambahan 90 menit sudah bisa memenangkan pertandingan. Ini sekitar 1 jam jelang kick off. Ada juga nggak sih di sana yang seperti jualan merchandise atau pernak-pernik khas Inggris untuk bisa dibawa
ke dalam? Ya, ada. Mereka biasanya ada penjualnya, jadi seperti bendera-bendera kecil, kemudian topi, shawl, dan juga beberapa pernak-pernik yang lain. Kemudian ada juga beberapa brand yang menjadi sponsor itu juga membagikan beberapa produknya di depan tempat nobar ini. Anda juga sudah membeli tiket untuk masuk ke venue? Saat ini saya tidak mendapatkan tiketnya, jadi Hmm. jadi kita booking sebelumnya, jadi sudah harus Oh. membeli sebelumnya secara online. Jadi tiketnya bisa beli online, bisa juga langsung datang. Memang sangat susah untuk beli tiket nobar di sana. Ya, karena tiket nobar di sini itu dibagi beberapa kategori ya. Ada yang family, ada yang juga general admission. Tapi untuk yang family ini sudah sangat susah dicari di sini karena Pride Island ini salah satu tempat nobar yang ramah untuk keluarga, jadi bisa membawa anak-anak sehingga ini menjadi tempat favorit bagi keluarga untuk nobar. Nobar di tengah gelombang panas yang terjadi di Eropa, terasa nggak di sana? Ya, itu terjadi beberapa minggu terakhir, tapi kebetulan untuk minggu ini sudah 2 hari suhunya tidak se ekstrim sebelumnya, sehingga mungkin cuaca di sini sudah mulai cukup dingin lagi, sekitar 20 derajat Celcius saat ini. Tadi Pak Ono menyebutkan bahwa masyarakat Inggris sana itu kan optimis menang. Prediksinya untuk Pak Ono sendiri, menurut Pak Ono, nanti akan menang berapa-berapa? Ya, menurut saya hari ini akan menang Inggris 2-0. Siapa yang cetak gol, Pak Ono? Harry Kane dan Jude Bellingham. Oke, baik. Terima kasih Pak Ono Suwono atas laporan Anda langsung dari Manchester, Inggris. Pak Ono Suwono ini adalah mahasiswa Indonesia yang ada di Manchester, Inggris. Terima kasih atas laporan Anda. Ya, terima kasih juga Kali.